Kami, keluarga Yusak Trioso, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Keluarga Sugiarto mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Dadah. Keluarga Gasong mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeay! Saya mewakili keluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Kami Guru telah Minggu GKI Buaran mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tetap sehat. tetap semangat. Tuhan Menyertai kita semua. Majelis Jemaat GKI Buaran mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan menyertai kita senantiasa. Tahun ini Natal kembali kita rayakan di tengah pandemi. Sekalipun kesuraman masih membayangi kehidupan kita, namun kelahiran Kristus selalu membawa harapan dan membawa sukacita dalam kehidupan manusia. Yesus lahir untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Selamat Natal. selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal, Tahun Baru 2022. Tuhan menyertai kita senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Kebaktian malam tutup tahun hari ini dilayani oleh Saudara Vincenzo Garuda Damara, SSI Teologia. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Seluruh ibadah masa raya Natal diadakan secara online melalui kanal YouTube GKI Buaran. Adapun jadwal ibadah masa raya Natal adalah sebagai berikut. Kebaktian Tahun Baru Sabtu 1 Januari 2022 pukul 8 WIB. Kelas katekisasi GKI Buaran akan dimulai pada bulan Februari 2022 setiap hari Kamis pukul 19 WIB. Untuk syarat dan tata cara pendaftaran dapat dibaca di Warta Jemaat. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Mulialah Allah yang menuntun kita di tahun yang luar biasa ini. Terangnya telah menjadi pandu yang tetap dan tak pernah pudar. Kami datang ya Tuhan, masuk dalam terang kebenaran-Mu. Nyatakanlah bersama pemazmur yang dengan keteguhan imannya berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ibadah akhir tahun ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Yesus terang
Pandemi yang awalnya hanya disaksikan di televisi, di film historis dan fiksi, tiba-tiba menjadi konteks kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Naik turun dinamikanya membuat dunia, bahkan tidak terkecuali gereja, kalang kabut menghadapinya. Berbagai asumsi, metode, cara hidup, bahkan nilai-nilai baru pun tumbuh di antara kita. Jika sebelumnya bicara sambil menggunakan masker dianggap kurang sopan, sekarang pakai masker justru menjadi keharusan dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Belum lagi hal lain yang berubah arah dan nilainya, kadang melelahkan dan menyebalkan. Ah Tuhan, jika bukan karena terang kasih-Mu, entah apa lagi yang dapat menerangi hati kami. Untuk tetap optimis melalui hari-hari, meskipun harus berjibaku menghadapi pandemi. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Dampak pandemi ada beragam, rasanya pun macam-macam. Ada yang mungkin tidak terlalu terguncang, tapi ada juga yang berakibat nyawa melayang. Bisnis, ekonomi, keuangan, kehidupan sosial dan keluarga, pendidikan, bahkan peribadatan di gereja sejenak lesu dan muram. Tidak ada sapa hangat di awal dan akhir kebaktian, atau persekutuan tengah minggu yang sederhana namun dirindukan, atau rapat dan latihan bersama rekan sepelayanan, atau sekedar kumpul tak disengaja di halaman gereja. Ya Tuhan, tidak ada kekuatan yang dapat kami andalkan. Hanya terang kasih-Mu lah yang mampu menghangatkan. Sehingga iman kami terus berkobar dengan pengharapan dan ketekunan. Kami percaya di tengah tantangan dan kesusahan, Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Umat, mari kita berdoa. Dalam keheningan dan kerendahan hati menghadapi tahun 2021, kami berserah diri kepada-Mu ya Allah, terang yang menuntun dan yang menyelamatkan kami. Walau badai dan cobaan bertubi-tubi datang, kami tetap memandang pada mercusuar abadi yang tidak pernah padam. Kami yakin kegelapan tidak akan berhasil berkuasa. Maka kekuatan dan keteguhanlah yang kami memohonkan kepada-Mu ya Allah, agar kami tetap tangguh menghadapi setiap pencobaan yang menghadang kami.
Biarlah dinamika di tahun 2021 ini kami jadikan sebagai siara kehidupan yang mendewasakan dan makin menundukkan diri kami di hadapan kedaulatan-Mu ya Tuhan. Lalu dengan penuh pengharapan kami tetap berjalan memasuki tahun 2022 dalam terang penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Umat diundang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengungkapkan keyakinan kita memasuki tahun 2022. Dalam Yesaya 9 ayat 1 menyatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, kesusahan dan kelemahan adalah salah satu bagian kita di dunia ini. Namun percayalah, terang kasih-Nya adalah pandu yang tetap. Dialah yang memberikan hikmat, kasih, dan penghiburan kepada setiap kita yang berserah dalam iman dan meminta, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhan,
seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih, ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Engkau masih memperbolehkan kami untuk mendengar sabda-Mu. Tolong bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil menurut Kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan 14, berbunyi demikian. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai ke-19.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus. Tinggal beberapa jam lagi kita akan melewati tahun 2021. Setiap menjelang akhir tahun, ada saja orang-orang yang bercerita tentang ada hal-hal yang ingin atau yang diharapkan di tahun berikutnya. Di tahun baru nanti ada yang diharapkan oleh mereka. Ada yang mengatakan kalau dirinya ingin sekali menyelesaikan proses studinya. Ya, semoga tahun depan lulus. Ada yang bercerita ingin mendapat pekerjaan. Karena di masa seperti ini sulit untuk mendapat pekerjaan. Ada yang bercerita ingin mudik pulang kampung ke kampung halaman. Tahun ini nggak bisa. Ada yang bercerita supaya semoga tahun depan usahanya pulih. Ya, di masa seperti ini usahanya berguncang gitu ya, sedikit menurun. Lalu ada juga yang menarik, dia mengatakan, kayaknya mau tahun depan atau tahun ini pun kayak sama aja ya. Kayak gini-gini aja gitu. Males berandai-andai. Takutnya kalau gak kesampaian yang ada bikin sakit hati. Ada yang seperti itu. Inilah beberapa respons sikap dari orang-orang untuk menyambut tahun yang baru. Dan saya yakin kita semua punya sikap masing-masing, punya cara masing-masing untuk menyambut tahun yang baru. Akan tapi apapun cara kita untuk menyambut tahun yang akan datang, pada saat ini kita diberi waktu sejenak untuk merefleksikan kembali penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita selama ini. Setidaknya selama 365 hari ini. Selama 1 tahun ini. Beberapa jam sebelum memasuki tahun 2022, kita diundang untuk semakin menghayati segala berkat yang kita tidak bisa bayangkan, yang tidak terbayangkan, yang telah hadir pada diri kita. Mungkin dari hal-hal yang sangat sederhana yang mungkin kita anggap ya biasa-biasa saja, sampai hal-hal yang mungkin membuat kita tercengang dan berkata, kok bisa?
Dari hal-hal yang sangat membuat kita sedih, sampai beragam hal yang membuat kita penuh canda dan tawa. Semua peristiwa yang kita lalui menjadi cerita di tahun 2021. Dan saat ini kita dipersiapkan untuk memasuki tahun 2022. Yang kita tidak tahu nanti akan terjadi apa. Peristiwa apa yang akan kita alami secara pribadi atau yang kita alami bersama-sama. Gak ada yang tahu. Dulu yang saya ingat tahun 2020, awal tahun 2020 terjadi hujan yang sangat besar. Ya, kalau nggak salah Jakarta sampai banjir gitu ya, banjir di mana-mana. Apakah Buaran kena dampak banjir saya juga tidak tahu gitu. Yang saya dengar katanya Jakarta banjir di mana-mana gitu ya. Hujannya nggak berhenti bener-bener awal tahun itu. Di awal tahun 2021 ya ada beragam peristiwa, pesawat Sriwijaya Air jatuh ya, Gunung Semeru meletus, banjir di Kalimantan, banjir besar di Kalimantan, dan yang lainnya. Dan yang menjadi pertanyaan, apa nih yang akan terjadi di tahun 2022? Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, di bacaan Injil kita, di bacaan Injil yang kita baca saat ini, kita dapat mengetahui Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Latar belakang perikop ini terjadi pada hari raya Pondok Daun. Jadi hari raya Pondok Daun ini adalah salah satu hari raya umat Yahudi yang diadakan di pertengahan tahun saat mereka mensyukuri penyertaan Tuhan melalui hasil panen yang melimpah. Nah, di hari raya Pondok Daun ini juga adalah waktu mereka untuk mengenang, waktu mereka untuk mengingat segala peristiwa, ya, peristiwa keluaran dari Mesir, peristiwa pengembaraan di padang gurun. Saat itulah waktu mereka untuk semakin menghayati penyertaan Tuhan di hidup mereka. Dan sebenarnya dari sini kita diajak, kita diingatkan, mari sejenak menoleh. Lihat sudah banyak yang kita lalui. Seperti lagu yang tadi, terkadang tanpa terang. Tetapi terang Kristus selalu membimbing kita. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, akulah terang dunia dan ia yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mungkin saat kita baca ayat ini kita bertanya-tanya. Kalau engkau mengatakan kami sebagai umatmu tidak akan berjalan dalam kegelapan, mengapa kami masih dapat merasakan kegagalan Tuhan? Mengapa kami masih dapat mengalami luka yang begitu dalam karena kehilangan orang yang sangat kami sayangi? Mengapa pekerjaan yang kami jalani, yang kami rintis ini tidak berjalan dengan baik? Dan masih banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya yang membuat kita bingung. Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tapi kehidupan yang kita jalani terkadang terasa gelap. Memang wajar, secara manusiawi kita merasa seperti itu. Di dalam menghadapi segala pergumulan yang berat dan gelap, akan ada banyak sekali tawaran yang disediakan, yang dihadapkan kepada diri kita untuk menyelesaikan pergumulan itu. Ada yang dengan cepat bisa diselesaikan, tapi mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ada juga yang dengan cara kita harus berletih lelah dengan setia memikul salib kehidupan. Di bacaan kita yang pertama tadi, kita membaca kisahnya Salomo.
Satu kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata kepada Salomo, mintalah apa saja, Tuhan akan memberikan kepadanya. Mungkin kalau kita yang diberi pilihan seperti itu, ya, langsung banyak tuh di pikiran kita mau ini dan itu. Ya. Mungkin ada yang minta umur panjang karena masih mau melihat cucu supaya besar nanti bagaimana. Gitu ya. Mungkin ada yang minta pekerjaannya disukseskan, uang yang melimpah. Mungkin ada yang minta kemenangan. Tapi Salomo tidak demikian, tidak seperti itu. Ia hanya meminta satu hal, yaitu hati yang paham untuk menimbang suatu perkara. Supaya apa? Supaya Salomo dapat memimpin bangsanya dengan benar. Supaya Salomo dapat menentukan mana yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, yang diminta oleh Salomo adalah hikmat, kebijaksanaan dalam menimbang sesuatu. Dan hal yang diminta oleh Salomo ini dipandang baik di mata Tuhan. Sehingga segala yang tidak diminta oleh Salomo diberikan oleh Tuhan. Kekayaan, kemuliaan, panjang umur, Tuhan berikan pada Salomo. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, menjadi manusia yang berhikmat adalah salah satu cara kita untuk menapaki kehidupan yang kita tidak tahu. Nanti besok, bulan depan, tahun yang akan datang itu akan terjadi apa. Dengan menjadi manusia yang berhikmat, maka itu akan menolong kita menghadapi dalam memutuskan setiap perkara yang akan terjadi. Dengan menjadi manusia yang berhikmat, maka hati dan pikiran kita hanya tertuju pada terang Kristus. Beberapa waktu belakangan ini, saya sering melihat video-video yang ada di salah satu kanal YouTube, yang nama kanal YouTube-nya itu Who Cares. Kanal YouTube ini sering mengupload, jadi di kanal YouTube ini sering mengupload video-video tentang social experiment. Jadi ada satu adegan yang direkayasa dengan tujuan untuk melihat reaksi atau respons dari orang-orang yang di sekitarnya. Nah, orang-orang yang di sekitar ini nggak tahu kalau yang terjadi itu hanya sebatas rekayasa gitu ya. Adegan yang dibuat-buat. Misalnya, dibuatlah adegan tentang ada anak muda yang sedang mencoba mengambil barang yang bukan miliknya di satu kafe. Lalu apa respons dari orang di sekitar? Ada yang melihat anak muda itu mau ngambil barang orang lain, tapi dia langsung tutup mata. Ada yang melihat tapi dia nggak ngapa-ngapain, dilihat terus. Ada yang langsung berdiri dan mencegah anak muda itu supaya tidak mengambil barang milik orang lain itu, tidak mencuri. Ada beragam respons. Lalu di video lainnya, dibuatlah satu adegan rekayasa tentang seorang anak kecil yang sangat kelaparan dan menggunakan pakaian yang sangat lusuh. Dan anak kecil ini menghampiri beberapa orang. Lalu apa respons dari orang-orang di sekitar? Ada yang langsung menjauh, ya, jadi ada anak kecil mendekati salah satu orang ini langsung menjauh gitu ya. Bahkan ada juga pada saat anak kecil ini menghampiri seseorang, orang ini langsung marah-marah karena dia tidak mau dekat dengan anak kecil yang kotor dan lusuh pakaiannya ini. Dia tidak mau dekat-dekat gitu ya. Dan ada juga yang langsung memberi bantuan, memberi sesuatu kepada anak kecil tersebut. Ada beragam respons. Nah, menariknya, di setiap video dituliskan bahwa sosial eksperimen ini, adegan yang direkayasa ini dibuat untuk membangkitkan rasa peduli, membangkitkan rasa empati pada orang-orang di sekitar. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dari cerita ini setidaknya kita dapat mengetahui bahwa
apabila kita mau memberikan diri ini dipimpin oleh terang Kristus, maka kita dapat bersikap dengan bijak dalam merespons, dalam menanggapi setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Dan respons kita pasti turut dengan ajaran Kristus. Terang Kristus akan selalu hadir pada diri kita, akan selalu menuntun kita. Tapi sekarang pertanyaannya, kita mau atau enggak dipimpin oleh terang Kristus? Terkadang kita menganggap diri kita ini sudah tahu segalanya. Udahlah Tuhan, saya tahu kok setelah ini akan terjadi apa. Udahlah Tuhan, saya males kalau harus mengalami hal-hal yang berat. Rasanya kalau dipimpin oleh-Mu itu terasa berat. Udahlah Tuhan, saya sudah punya pengalaman hidup yang banyak. Udah gak usah mengatur saya Tuhan. Mungkin tidak terucap, tapi sikap kita terkadang menunjukkan hal itu. Tanpa sadar, sikap kita menunjukkan bahwa diri kita tidak mau dipimpin oleh terang Kristus. Oleh sebab itu melalui firman ini kita kembali diingatkan untuk menyerahkan diri seutuhnya, hati dan pikiran kita. Beberapa jam lagi kita akan melewati tahun 2021. Tahun 2021 yang kita lalui itu semua karena pertolongannya. Pasti ada banyak sekali kenangan di tahun 2021. Sembuh dari penyakit COVID, usaha yang dirintis mulai membaik, pendidikan dapat diselesaikan, mendapat pekerjaan. Tapi ada juga di tahun ini yang mengalami penyakit yang bahkan sampai sekarang belum kunjung usai. Atau bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga yang sangat disayangi. Apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudara telah alami, yang telah kita alami, firman hari ini mengajak kita untuk terus mau dipimpin oleh terang Kristus. Sehingga di tahun 2022 nanti, terangnya akan selalu menuntun kita. Terang Kristus akan terus memampukan kita untuk tetap setia menopang salib kehidupan. Tuhan menyertai kita. Amin. Takutkan hari esok, namun langkahku tegak. Bulan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang.
meneruskan perjalanan. Gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Sang Pemilik Kehidupan, pada saat ini kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu memimpin umat-Mu di kala suka dan duka. Selama tahun 2021, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terang-Mu selalu menuntun anak-anak-Mu. Memang ada banyak sekali hal-hal yang tidak kami mengerti, tetapi genggaman tangan-Mu selalu menuntun kami. Ya Bapa, beberapa jam lagi, tahun 2021 ini akan berganti menjadi tahun 2022. Tolong izinkan kami untuk terus menyerahkan diri ini di hari-hari, bulan, bahkan tahun depan. Engkau mengetahui ya Tuhan segala pergumulan kami dalam pekerjaan, kesehatan, pendidikan, relasi, dan yang lainnya.
Kami mohon biarlah di dalam menghadapi pergumulan apapun, diri ini tetap dipenuhi dengan hikmat yang berasal darimu. Di penghujung tahun ini, izinkan kami berdoa untuk setiap orang yang mungkin tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Kami ingin berdoa untuk setiap umat-Mu yang mungkin sampai saat ini masih mengalami luka. Kami ingin berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin ada yang hampir putus asa, putus harapan. Kami ingin berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan kehangatan melalui pelukan dan dekapan-Mu yang begitu menenangkan. Tolong jangan meninggalkan mereka, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, atas segala anugerah dan berkat yang tak henti-hentinya Kau berikan pada kami semua. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa kepada kita di sepanjang tahun ini, hingga kita bisa tiba di ujung tahun 2021. Maka dengan hati yang bersukacita dan berpengharapan, mari bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat menyampaikan persembahan dengan cara yang pertama, mengumpulkannya dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Yang kedua, mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar. Yang ketiga, memindai, scan QR code pada layar dengan menggunakan aplikasi dompet digital atau fasilitas mobile banking saudara. Berkat yang Kau beri,
Mari kita berdoa. Betapa besar karya kasih-Mu dalam hidup kami, yang terkadang sulit untuk kami pahami. Namun Engkau setia memimpin kami dengan terang-Mu, hingga pada hari ini kami memasuki hari terakhir di tahun 2021. Maka hanya ungkapan syukur yang dapat kami bawa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar. Kiranya kami selaku gereja dapat menyalurkan berkat ini kepada setiap orang, agar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dalam dunia dan bahkan di hati kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, berjalan memasuki tahun yang baru seringkali menggetarkan hati kita. Namun dengan berbekal hikmat yang Allah karuniakan melalui berbagai perkara di tahun yang lalu, marilah melangkah dengan pasti. Allah yang menyertai kita pada tahun yang lalu adalah Allah yang mengetahui setiap rahasia kehidupan di depan. Maka serahkanlah setiap ketakutanmu kepadanya. Jangan takut dan gentar. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, terang cinta kasih putranya Yesus Kristus,
dan tuntunan persekutuan Roh Kudus kiranya menguatkan langkah kita yang mungkin goyah karena ketidaktahuan dan ketakutan, menghangatkan jiwa kita saat menempuh jalan yang dingin dan sepi, dan memberi inspirasi terbaik dalam perjalanan hidup iman kita dari sekarang dan sampai selamanya. Mari kita bersaat teduh. Kebaktian sudah selesai. Majelis jemaat mengucapkan selamat malam tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.